Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wash-shihhati wal 'afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Sadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat iman dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari yang cerah ini, hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam kita. Yang dengan nikmat itu bisa meraih kebahagiaan bukan hanya di dunia tapi pada akhirat kelak. Dan nikmat yang juga tidak penting adalah nikmat sehat, panjang umur dan kesempatan kita untuk senantiasa melaksanakan berbagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini dicatat sebagai salah satu amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islam, satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang bersyukur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang tidak hanya memberikan kemaslahatan bagi umat Islam, tapi bagi seluruh umat manusia, bahkan seluruh alam semesta akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan di dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh semesta alam. Ini menunjukkan bahwa risalah Islam yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW ditujukan bukan hanya untuk umat Islam saja, tetapi juga bagi seluruh umat manusia di segala tempat, wilayah, negara manapun yang bisa hal sesuai dengan seluruh pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Masyaallah muslimin yang rahimakumullah, sebagai agama yang rahmatan lil alamin dan tidak hanya mengajarkan bagaimana tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hablum minallah, tetapi jauh lebih dari itu. Yang berbeda dengan agama lainnya adalah karena Islam telah mengajarkan bagaimana kita menata hubungan kita dengan manusia lainnya dan kehidupan di hubungan alam semesta kita. Tidak hanya hubungan kita dengan saudara kita seagama, tapi juga bagaimana membangun hubungan kita dengan sesama umat lainnya, baik yang berbeda agama dalam satu lingkup warga negara Indonesia, yang berbangsa, bernegara, bahkan secara umum di seluruh dunia. Ini adalah diatur dalam Islam, di ajaran agama Islam.
Kita hidup di dunia ini penuh dengan perbedaan. Yang itu adalah merupakan sunatullah yang sengaja Allah takdirkan, yang dimana di dalamnya terdapat berbagai macam perbedaan-perbedaan di antara perbedaan agama, suku, bahasa, bahkan budaya kita berbeda antara satu dengan lainnya. Ini yang kemudian ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nahl ayat 93. Allah menegaskan, "Wa law syaa'a Allahu laja'alakum ummatan wahidah, walakin yudillu man yasha' wa yahdi man yasha' wa la tus'alunna 'amma kuntum ta'malun." Dan jika Allah menghendaki, niscaya Allah akan menjadikan kamu satu umat, tetapi Allah akan menyesatkan siapa yang dikehendaki dan memberikan petunjuk kepada yang Dia kehendaki. Ini menunjukkan bahwa Allah mentakdirkan manusia dengan berbagai macam perbedaan-perbedaan di dalamnya, karena itu adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sesungguhnya Allah adalah mampu untuk menjadikan semua manusia adalah satu umat, yaitu umat Islam. Tapi Allah sengaja menguji setiap manusia untuk melakukan kebaikan. Siapa di antara mereka yang baik, yang lebih baik amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin dan rahimakumullah, sebagai agama yang rahmatan alamin, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menegaskan bahwa umat Islam adalah ummatan wasatan, umat yang tengah-tengah. Hal ini selaras yang apa yang disampaikan, apa yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Allah menegaskan, "Wa kadzalika ja'alna ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat yang adil, yang terpilih, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasulullah yaitu Muhammad akan menjadi saksi atas perbuatan kamu. Ayat ini menegaskan posisi umat Islam adalah sebagai umat yang wasatan, umat yang pertengahan. Dalam ayat tersebut terdapat istilah umatan wasatan, di mana kata wasat ini oleh para mufassir diartikan sebagai sikap pertengahan, moderat, jalan tengah, tidak berlebihan di dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Jadi umatan wasatan adalah sikap umat Islam bagaimana berpikiran dan berperilaku moderat, sehingga tidak boleh terhadap orang yang berbeda seperti itu. Seorang alim ulama yang bernama Sayyid Alawi Al-Malik Al-Hasani adalah seorang ulama sunni terkemuka belakangan ini, yang kemudian populer di akhir zaman ini. Beliau adalah salah satu menjadi pembaru yang menjadi tokoh dari Ahlussunnah wal Jamaah di dalam sebuah kitab yang berjudul Khosaisul Ummatil Muhammadiyah. Di dalam kitab itu beliau menjelaskan bahwa berdasarkan ayat tadi, umat Islam menegaskan sebagai ummatan wasatan, umat yang tengah-tengah, umat yang sengaja mengambil keseimbangan di dalam kehidupannya, yaitu menjaga hubungannya antara urusan keduniaan dengan urusan akhirat. Jika begitu mementingkan urusan dunia dan sebaliknya menyeimbangkan antara urusan dunia tetapi tidak meninggalkan urusan akhirat. Mengerjakan urusan akhirat tetapi tidak meninggalkan urusan dunia. Ada keseimbangan di dalam Islam. Ini sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama kita. Bahkan seorang ulama lain yaitu Yusuf Qaradawi mengatakan sikap modern ini adalah merupakan sikap bagaimana kita menjaga keseimbangan kita, menjaga hubungan kita dengan sekalipun dengan orang yang berbeda-beda pandangan di hadapan kita, orang yang berbeda agama, orang yang berbeda pandangan dengan kita, mazhabnya, pemikirannya, alirannya dan sebagainya. Itu haruslah kita toleransi dalam menyikapinya. Pandangan ini menentukan bahwa di dalam Islam ada nilai-nilai moderat,
ada nilai-nilai yang harus ditanamkan dalam diri kita masing-masing. Pertama adalah nilai at-tawassul. Tawassul ini adalah tengah-tengah, sikap modern dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam, tidak berlebihan. Artinya tidak mengutamakan ibadah yang berurusan dengan akhirat, kemudian meninggalkan urusan dunia. Tetapi yang dibenarkan adalah bagaimana menyeimbangkan antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Ini yang dimaksud dengan tawassul. Dan juga sikap bagaimana kita tidak berlebihan dalam menyikapi perbedaan pandangan di kalangan kita terkait karena perbedaan mazhab, aliran, pemikiran dan sebagainya. Dan yang kedua adalah nilai iktidal. Nilai iktidal ini adalah tegak lurus. Kita harus bersikap adil, jujur, dan berimbang dalam menyikapi perbedaan-perbedaan dalam beragama. Kemudian ada sikap tasamuh, toleran, menghargai, menghormati keyakinan, serta cara beribadah orang lain, serta bersikap terbuka terhadap perbedaan-perbedaan yang muncul di dalam masyarakat. Dan juga nilai-nilai lainnya yaitu menjaga martabat kemanusiaan, menghormati hak-hak manusia, kemudian juga mengedepankan musyawarah, karena musyawarah adalah cara bagaimana kita ketika dalam kehidupan masyarakat harus mengedepankan musyawarah dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di dalam masyarakat kita. Dan juga nilai anti kekerasan, bahwa di dalam Islam kita hendaknya bersikap lemah lembut sehingga kita bisa diterima di dalam kalangan masyarakat kita, sehingga Islam itu bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat orang-orang yang berbeda agama. Dan juga yang terakhir adalah nilai cinta tanah air. Cinta tanah air adalah merupakan nilai yang juga diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah begitu rindu ke Makkah. Bahkan Rasulullah yang menyatakan, seandainya aku tidak diusir oleh mereka dari penduduk kota Makkah, kafir Quraisy, maka niscaya aku tidak akan hijrah ke Madinah. Seolah-olah menegaskan bahwa Rasulullah begitu cinta terhadap tanah ini. Ini menunjukkan bahwa kita sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana dicontohkan Rasulullah, adalah kita cinta tanah air kita, yaitu cinta tanah Indonesia. Masyarakat muslimin yang rahimahullah, Nabi Muhammad pun adalah merupakan contoh yang terbaik di dalam mengimplementasikan, mengamalkan bagaimana beragama di dalam Islam. Ini sikap ini yang kemudian dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika beliau hijrah membentuk masyarakat Madinah di kota Madinah. Kota Madinah adalah kota di mana di sana masyarakatnya bersifat majemuk. Ada 3 agama yang tumbuh di sana yang berkembang, yaitu di antara adalah umat Yahudi dan umat Nasrani. Ada ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, kemudian muncullah Islam. Itulah yang kemudian memunculkan adanya relasi antara hubungan antara umat Islam dengan umat-umat yang lainnya. Sehingga kemudian Nabi membentuk namanya Piagam Madinah, yang kemudian melibatkan banyak kaum Quraisy, tokoh-tokoh masyarakat Madinah maupun Nasrani dilibatkan dalam pembentukan Piagam Madinah, yang tujuannya adalah bagaimana membangun aturan bersama yang menata hubungan antara umat beragama di kota Madinah. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana membangun hubungan kita dengan umat-umat yang lainnya. Ketika kota Mekah jatuh kepada kekuasaan Islam, kemudian dikenal dengan Fathu Mekah, Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan kebesaran jiwanya. Orang-orang Quraisy, pemimpin-pemimpinnya yang dulu begitu keras, mengejam, bahkan ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, kemudian diamnesti, diampuni oleh baginda Rasulullah SAW setelah menaklukkan kota Mekah. Orang-orang yang dibebaskan, diberikan kebebasan untuk memeluk agama, tidak dipaksa untuk memeluk Islam. Ini menunjukkan
sikap Nabi Muhammad SAW yang lemah lembut dalam rangka menyebarkan ajaran agamanya. Sikap toleran yang juga sering ditunjukkan oleh baginda Rasulullah kepada orang-orang, bahkan sekalipun yang orang berbeda agama. Yang sering saya sampaikan adalah tentang bagaimana Rasulullah sering menyantuni seorang Yahudi yang buta, kemudian yang hidup di sebuah kota Madinah. Tapi Rasulullah pada masa hidupnya sering sekali memberikan santunan kepadanya dan menyuapi seorang Yahudi buta itu. Padahal seorang Yahudi buta itu tidak tahu bahwa itu adalah Rasulullah SAW. Dia kemudian sering mencaci, menghina, mengecam Rasulullah SAW. Bahkan pada saat dia menyuapi, umpatan berbagai cacian terus muncul di dalam mulutnya dan di mulutnya. Tapi Rasulullah tidak berhenti. Bahkan Rasulullah terus kemudian memberikan menyuapinya. Padahal orang itu begitu benci kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah wafat, lalu orang itu bertanya, kemanakah gerangan orang yang dulu menyuapiku? Beliau bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau menyampaikan, Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan bahwa dulu yang menyuapi engkau adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika mendengar itu, seorang Yahudi buta tadi menangis luar biasa. Dan terharu orang yang selama ini dicacinya, dihinanya, dikecamnya, kemudian mau menyatukan, menyuapinya dengan penuh kasih sayang. Ini menunjukkan kebesaran jiwa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Masyarakat muslimin rahimakumullah, dalam konteks inilah maka penting kita memahami Islam, yaitu sebagai ummatan wasatun, umat yang tengah-tengah, menghargai perbedaan-perbedaan, menghormati, mengakui perbedaan orang lain. Sikap toleransi ini tidak hanya mengakui, menghormati, mengakui keberadaan agama lain, tapi juga bagaimana sikap kita mau bekerja sama dan berlaku adil terhadap orang yang berbeda agama. Ini adalah contoh toleransi yang sejati di dalam Islam. Yang Islam ummatan wasatun, umat yang mulia. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi bukan berarti kita mencampur adukan antara ajaran agama kita dengan agama lain. Kemudian menganggap bahwa agama kita sama dengan agama lain. Itu adalah berbeda pemahaman. Bukan berarti kemudian mengaku seluruh agama benar. Tapi agama Islam adalah agama satu-satunya agama yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa menjadi umat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang juga di hadapan Rasulullah SAW. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatan wa sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman man jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله على كل أمر بات فيه بنفسه وثنى بملائكة مثله وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين
سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولسائر أصحاب نبيك أجمعين وعلى التابعين وتبع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا الولاء والوباء والسلاسل والمحنى ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم لإخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان، إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا اننا سميع عليم وتب علينا انك تواب رحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر. أقيموا الصلاه.